Seorang pria tega menembak istrinya hingga terluka di bagian leher di Batang, Jawa Tengah. Pelaku mengaku emosi setelah bertengkar dengan korban. Seorang pria di Batang, Jawa Tengah dibekuk tim Opsnal Polres Batang di kediamannya di Desa Klidanglor. Pria yang bernama Arya yang masih berusia 21 tahun tega menembak istrinya dengan senjata api jenis airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan, aksi terjadi setelah pertengkaran di dalam rumah pelaku. Pelaku yang emosi pun langsung mengambil senjata dan menembakkan ke arah korban. Korban berinisial RW berhasil selamat karena peluru mengenai bagian kulit leher korban. Setelah dirawat, kondisinya pun mulai membaik. Berawal dari cekcok mulut antara suami istri, ya, pelaku adalah suaminya, kemudian pelaku ini memukul korban. Setelah itu karena masih emosi, pelaku mengambil shotgun kemudian ditembakkan ke arah istrinya. Setelah itu begitu korban jatuh, terkapar, kemudian dibawa ke rumah sakit. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih mengembangkan terkait kepemilikan senjata jenis airsoft gun tersebut. Seorang istri di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan melaporkan suaminya sendiri ke kantor polisi. Sang istri kesal karena dianiaya pelaku. Bukti visum penganiayaan diserahkan korban ke polisi. Agus Wibowo bin Rusman harus berurusan dengan polisi. Ia dilaporkan oleh istrinya sendiri ke Polsek Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Istrinya kesal karena ia dianiaya. Istrinya yang akan memasak kesal karena api tidak menyala. Korban pun membanting panci. Pelaku lalu datang ke dapur menghampiri korban dan memukul wajah korban dengan tangannya dan menendang korban. Akibat penganiayaan ini, korban pun luka memar di bibir. Berbekal data visum, korban bernama Tantriani melapor ke polisi. Pelaku pun ditangkap di Jalan Poros Dusun Sialang Tengah, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kami lengkapi dengan bukti visum et repertum di mana terdapat keterangan perlukaan terhadap korban Tantriani binti Rianto. Kemudian kita lakukan upaya mengamankan pelaku, suaminya bernama Agus Wibowo bin Rasman, untuk kita lakukan pemeriksaan dan kita lengkapi pemberkasan untuk kita limpahkan ke penuntut umum. Polisi kini menengahi kedua belah pihak untuk melakukan restoratif justice atau upaya perdamaian. Hal ini bisa terjadi jika korban mencabut laporannya setelah proses negosiasi. Viral di media sosial, seorang suami aniaya istrinya sendiri di Kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Atas kejadian ini, korban menderita luka lebam dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dalam rekaman video, seorang suami tega menganiaya istrinya di rumahnya di Kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Suami yang bernama Tarmin ini menganiaya Karyati karena cemburu istrinya dekat dengan pria lain. Karyati menambahkan bila dirinya telah seringkali dianiaya sang suami sejak 1 tahun terakhir. Kata orang yang panggil ke sini, tapi dia kagak mau manggil. Selagi setahun begitu terus. Kalau saya nggak mau ngaku ya dipukulin, diinjak, dicekik, dijedotin ke tembok. Tapi anak saya tuh suka nolongin. Saya nggak berani tinggal di rumah kalau nggak ada anak saya. Soalnya takut dia KDRT saya lagi nggak ada yang nolongin gitu. Menurut petugas, video yang beredar tersebut direkam oleh anaknya sendiri. Atas kejadian ini, polisi pun langsung menangkap pelaku. Jadi antara tersangka dan korban ini adalah suami istri. Tapi suami istri yang menikah secara siri sejak tahun 2005 dan mempunyai anak kandung 2. Kalau motif sih ya untuk saat ini kecemburuan ya. Jadi istrinya ini cemburu terhadap istri. Suami ini cemburu terhadap istrinya. Pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Seorang suami di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara juga menganiaya istrinya hingga nyaris tewas. Pelaku diduga cemburu terhadap korban yang kerap didatangi pria yang singgah di rumahnya perihal menanyakan alamat. Seorang suami di Dusun 4 Desa Tongauna, Kecamatan Uesi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tega menganiaya istrinya dengan sebilah parang hingga nyaris tewas. Melihat korban terjatuh, pelaku langsung menganiaya lehernya sendiri hingga tak sadarkan diri. Pelaku dibakar api cemburu terhadap korban lantaran kerap didatangi pria lain yang hendak bertanya perihal alamat di rumahnya. Beruntung nyawa keduanya berhasil diselamatkan oleh anaknya dan warga sekitar yang langsung mengevakuasi keduanya ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian tiba-tiba pelaku ini mengambil sebilah parang. Pada saat itu korban sementara melintas akan keluar dari rumah melalui pintu dapur. Tiba-tiba terlapor menarik korban dan langsung menggorok leher korban. Motif kejadiannya, terlapor ini sering cemburu kepada korban, dalam hal ini istrinya, ketika dia mendengar atau melihat ada laki-laki yang datang di rumahnya, apakah melakukan sensus. Petugas menyita barang bukti sebilah parang dan menangkap pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pelaku dijerat dengan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Cemburu dan kecewa diselingkuhi, seorang suami menikam istrinya hingga kritis saat bekerja di pergudangan Margomulyo Permai, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku kesal, istrinya langsung mengunci ponsel dan menyembunyikannya usai ketahuan telah bercakap mesra dengan pria idaman lain. RW, pria 41 tahun ini digelandang ke Polsek Tandes usai menikam istrinya di kawasan pergudangan Margomulyo Permai, Surabaya, Jawa Timur. Korban dan pelaku bekerja di perusahaan yang sama. Insiden penikaman bermula saat keduanya yang sedang bekerja terlibat cekcok. Pelaku menuduh istrinya berselingkuh. Ia curiga karena korban memasang password di ponsel dan selalu dibawa. Pelaku akhirnya gelap mata karena korban ingin bercerai. Polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku serta pakaian milik korban dan pelaku saat kejadian. Tersangka RB ini sudah curiga bahwa korban ini membawa makanan tersebut untuk selingkuhannya. Kemudian dan sudah ada rasa cemburu karena jauh-jauh sebelum hari tersebut pernah memeriksa HP milik korban yang ada chat-chat perselingkuhan. Apa yang saya perbuat dengan istri saya dan sebenarnya terutama kepada keluarga istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya siap dihukum apa yang saya perbuat dengan hukum yang berlaku. Tapi saya tetap istri saya tetap menyukainya. Dan apa yang saya lakukan itu dengan khilaf. Meski mengaku hilaf dan menyesali perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Tandes. Ia dijerat Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya, LS, wanita 37 tahun, kritis usai ditikam suaminya yang bekerja di pabrik yang sama di kawasan pergudangan Margomulyo Permai, Surabaya, Jawa Timur. Pertikaian antara suami istri ini sempat dilerai oleh karyawan lain bersama petugas keamanan pabrik. Namun pelaku yang sudah emosi kemudian nekat menikam korban hingga 8 kali. Akibat 8 tikaman tersebut, korban kritis dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Ia terkena 6 tusukan di dada serta 2 tusukan di punggung. Pemirsa, jangan biarkan emosi menguasai diri saat berselisih dengan istri. Saling mengerti dan introspeksi diri akan lebih berarti seperti saat dulu mengucap janji di depan saksi. Warga temukan bayi baru lahir dibuang dalam kardus di semak-semak. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Realita.